sore semuanya teman-teman yang hari ini menyaksikan podcast kita di hari kesekian. Ada gue Harjono Syaputra. Dan aku Lukman Nurjah. Iya, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Kita salam dulu dong. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Oke. Sebelum mulai kita kasih tahu lagi ya Kak Juno ke audiens podcast kita tayangnya di mana aja nih. Betul sekali Lukman. Kamu ini kalau ngikutin dari awal ya, kita tuh banyak sekali platform yang kita bisa gunakan untuk menyaksikan podcast ini. Nggak hanya 1 atau 2, tapi ini kurang lebih 10 man. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo @partai_perindo, dan juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Tema kita hari ini yaitu milenial berpolitik kenapa tidak. Oke, kalau Lukman, kita sebelum ke tema, Man. Gimana aktivitas sejauh ini kamu? Sibuk ngapain aja? Hari ini ngapain? Hari ini ya kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Konten. Oke. Bosen gak sih? Konten kreator kan sehari-hari pasti mikirin tadi tema, konten gitu. Ada pernah bosen ya? Ada sih, titik jenuh gitu. Karena kan aktivitas sehari-hari kayak gitu aja. Konten, mikirin konsep gitu. Tapi kalau orang awam tuh man sering lihat bahwa bikin konten apalah di sosial media tuh gampang ya. Padahal enggak ya? Padahal enggak. Kita pertama kita harus mikirin konsep dulu. Terus abis itu kan belum kayak edit gitu. Terus abis itu kita harus berpikir nih, karena kan kita jatuhnya udah kayak influencer kan, kayak content creator. Kita nggak boleh ngupload tuh kayak sembarang upload gitu. Kita harus lihat dampaknya. Yang kita upload tuh kayak positif atau negatif, itu harus dipikirkan juga. Karena kalau misalnya kita upload yang negatif, pasti penonton bakal kayak ngikutin kita kan. Karena kan influ itu kan kayak virus kan, kayak maksudnya kayak virus tuh baik atau negatif gitu. Nah, Lukman tuh bagus ini analogi. Iya, gue suka flu ya, flu. Iya, flu kan itu menular kan. Nah, kita harus lihat yang kita viruskan itu baik atau buruknya gitu. Makanya Lukman harus menyaring gitu. Ya, influence. Kalau di Inggris emang influence tuh mempengaruhi. Kalau tadi Lukman bilang flu ya, oke, memfluin. Oke, good. Man, tapi kalau lagi bosen gitu pernah nggak kepikiran mau jadi politikus? Sejauh ini sih masih belum ya, karena pasti butuh proses, butuh pembelajaran, nggak gampang gitu ya, apalagi namanya anak muda. Tapi ini nggak nutup kemungkinan kalau anak-anak millennials, Gen Z punya karir di bidang politik, harusnya salah satu pilihan dan nggak perlu takut ya. Bener. Karena banyak sekali sih contoh bagaimana milenial ada di panggung demokrasi tanah air. Nggak cuma sekarang man, zaman dulu pun semuanya tuh kalau kita lihat tokoh-tokoh perubahan tuh tokoh-tokohnya anak-anak muda, pemuda. Jadi memang bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi kalau kita anak-anak sekarang mungkin pemahaman politiknya masih agak sedikit kurang. Nah, tema kita pas banget untuk hari ini, bagaimana milenial berpolitik kenapa tidak? Gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah Ketua DPP Perindo bidang politik dan kebijakan publik sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Konvensi Rakyat. Ada Dr. Heri Budianto atau yang akrab disapa Bang Herbut. Bang Herbut, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, Mas Juno, Lukman. Iya, ini Lukman, adik saya, adik tiri dari Depok. Tadi kita udah ngobrol bagaimana bicara milenial dan politik. Tapi sebelumnya Bang Herbut, akhir-akhir ini kesibukan seperti apa? Ya, sebagai seorang politisi Partai Perindo, tentu hari-hari diisi dengan kegiatan-kegiatan kepartaian. Ya, baik itu koordinasi di tingkat wilayah, di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota. Juga mengkoordinir teman-teman juru bicara nasional Partai Perindo. Nah, sehari-hari seperti itu. Di samping itu juga saya masih aktif mengajar karena memang background aslinya ya. Ya, sebelum jadi politisi itu adalah akademisi. Ya, saya dosen di beberapa universitas. Ya, begitulah sehari-hari. Bang, pernah ketemu bosan nggak sih? Tadi kan aku nanya Lukman sama profesinya, ada bosannya. Kalau Bang Herbut ada nggak sih beberapa kali bisa, ya manusia rutinitas itu pasti ya ada rasa kapan jenuh jenuh itu normal, muncul manusiawi, dan itu sangat manusiawi, benar Mas Juno. Jadi bagaimana kita menghadapinya aja. Saya kalau lagi jenuh, saya me time ya. Ya, dan saya ini termasuk orang yang hobinya traveling. Jadi saya suka semua tempat.
kan sebagian orang ada yang suka ke gunung, ke Benar. pantai. Saya suka aja. Semuanya ya. Semua suka gitu. Oke. Tapi saya harus menikmati kesendirian gitu. Oke. Lalu kemudian balik lagi. Ya ini mau ngapain nih? Kalau Benar. lama-lama Benar. harus diem. Aha. Nah, kita nggak Bener Bang dapat Herbut. gitu. Kalau kita yang biasa aktif ya, Lukman ya. Kalau kita yang biasa sehari-hari ngerjain banyak hal, tiba-tiba dikasih libur lah. Sehari 2 hari oke ya. Tapi ketika udah kelamaan gitu ya, ngapain gitu ya Bang? Iya. Mana badan sakit karena nggak ada yang dikerjain ya. Malah memang kalau banyak aktivitas tuh kadang kita bersyukur ya Bang Herbut ya, Iya. bahwa kita diberi kesempatan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan banyak hal. Nah, kalau tadi kita lihat profilingnya Bang Herbut ini luar biasa, Ketua DPP Perindo bidang politik dan kebijakan publik sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Konvensi Rakyat yang sering gua omongin man di akhir ya. Kalau yang mau ikut konvensi rakyat, nah Bang Herbut ini Sekretaris Dewan Nasional Konvensi Rakyat. Untuk teman-teman yang mungkin baru kenal Bang Herbut, sahabat Bang Herbut ini, kira-kira Bang Herbut silakan disebutkan backgroundnya seperti apa, kenalan dulu singkat, silakan. Oke. Saya tadi sudah sampaikan bahwa saya dosen ya, Akademisi. akademisi di beberapa kampus. Saya lahir di salah satu provinsi di barat Pulau Sumatera, Oke. di Bengkulu. Bengkulu. Ya, Nah, Bengkulu. nah, Jadi itu yang saya kalau baca. teman-teman tahu Bung Karno muda, Ya, Bu Fatmawati muda, betul. ya mereka kan dipertemukan di Bengkulu. Bengkulu. Nah, di situ. Oke. Saya lahir di sana, besar di sana, mengikuti jenjang pendidikan ya sampai kuliah. Jadi TK, SD, SMP, Bengkulu. SMA. Memang saya asli di situ. Orang Oke. tua saya asli Mhm. dari Bengkulu. Baru kemudian saya sempat menjadi jurnalis, menjadi wartawan. Oke. Sempat jadi penyiar radio juga. Ada. Jadi saya sempat jadi penyiar radio. Aha, Itu aha. SMA saya kira. SMA sampai semester 4 apa semester 5. Salah satu radio swasta di Kota Bengkulu, dan saya memang termasuk orang yang nggak bisa diem, Mas Juno dan Lukman ya. Oke. Jadi keseharian saya dulu dari zaman saya remaja emang udah banyak kegiatan yang saya ikuti gitu ya. Dari SMA itu saya memang udah hobi organisasi. Lalu kemudian tadi ya ikut penyiar, lalu kemudian selesai kuliah saya jadi jurnalis di Oke. salah satu media nasional yang memiliki jaringan di daerah. 1 tahun saya jadi wartawan. Lalu kemudian di saat saya jadi wartawan itu saya diajak, waktu itu ada salah satu kampus negeri di sana yang membuka program studi jurnalistik. Baik. Saya diajak karena saya backgroundnya wartawan tadi. Setelah jalan ngajar, kok asik ngajar ya. Oke. Gitu. Akhirnya saya lebih ngajarnya tuh dapat. Nah, dapat. Lalu kemudian dalam perjalanan itu saya mikir kayaknya saya harus S2 deh. Oke. Tadinya kan saya S1 ya. S1, S1 di Visipol ya, Visipol Universitas Bengkulu. Nah. Lalu kemudian S2. Nah, waktu saya mau daftar S2, saya konsultasi sama pimpinan saya di media. Beliau mengatakan, kamu kalau mau sekolah lagi harus resign dari sini. Pikir-pikir benar. Lalu kemudian gue mikir, wah ini kalau resign gimana, cari kerjaan nggak gampang ya. Ya. Lalu kemudian, nah oke, setelah saya timbang-timbang, saya cari-cari beasiswa karena memang tidak mudah ya untuk sekolah S2. Saya apply S2 di beberapa lembaga. Kemudian saya diterima di S2 IPB Bogor, program studi komunikasi pembangunan. Saya diterima. Begitu saya diterima, nih saya pernah mengalami masa yang nggak enak nih, Mas Juno sama Lukman. Kenapa Bang? Begitu saya diterima, beasiswanya ditolak. Aduh. Saya udah kadung mundur Udah dari diterima. dari jurnalisnya. Oke. Jadi terpaksa saya jalani. Aha. Nah, saya jalani. Awal-awal itu saya jalani, saya harus jual. Saya ingat betul saya punya motor waktu itu. Motor itu saya jual. Saya dapat uang 6,5 juta. Oke. Dan itulah yang saya bawa ke Bogor Untuk kuliah tadi. untuk kuliah dari Oke. Bengkulu. 1 semester pertama dengan modal itu ya, karena memang kalau dari sisi background keluarga saya ya termasuk yang menengah ke bawah ya. Dan saya juga nggak nyangka kalau saya sekarang sampai bisa jadi doktor S3 gitu ya. Oke. Nah, 6 bulan 1 semester itu saya jalani dengan susah payah lah di Bogor. Kemudian baru di semester kedua
saya ongoing, jadi saya dapat beasiswa. Oke. Dapat beasiswa dari kementerian. Lalu kemudian alhamdulillah saya selesai tepat waktu. Baik. Dan memang darah nggak bisa diemnya itu yang ada. Jadi Baik. saya memang dari zaman mahasiswa itu organisasinya nggak lepas. Bang Saya- Herbut, ya. Ya. Kalau dari cerita tadi Bang ya, waktu Abang akhirnya memutuskan untuk S2 di tadi Bogor, walaupun tadi ada kendala di awal, Ya. apa yang membuat Bang Herbut yakin bahwa aku harus lakuin ini? Karena kan pasti tahu tadi harus jual motor, bisa aja sih sebenarnya mundur ya. Ya. Apa yang waktu itu bikin yakin, oke, gua harus lanjutin nih? Gue mau bilang sama semua anak muda Oke. bahwa lu harus punya mimpi. Hmm. Jadi mimpi itu, kalau kita punya mimpi, otomatis nanti itu kita punya daya dorong Ya. dari dalam Ya. diri kita untuk mewujudkannya. Jadi anak-anak muda itu harus punya mimpi. Ya, Jadi kalau kita punya mimpi, itu kan terbang ya, betul. terbang di awan, ya kan? Mimpi. Mimpi Oke. ya, terbang di Good. angkasa. Kebayangkan angkasa itu kan banyak Benar. bintang-bintang. Kalaupun kita jatuh, ya jatuh di antara bintang-bintang lah. Benar. Nah, jadi saya seperti itu waktu itu. Oke. Nah, jadi buat saya susah, ya biasa. Ah. Nah, karena itu adalah bagian dari perjuangan gitu. Nah, itu yang saya jalanin waktu itu. Bahwa kadang memang mimpi atau ambisi, hal-hal yang kita pengen dapatkan itu tuh kadang itu yang drives kita, yang memacu kita, akhirnya kita Mendorong pengen kita ya. oke, agak nekat, let's do it gitu ya. Karena kalau hidup tuh nggak ada mimpi tuh hambar, men. Bener. Ya. Ya, tapi lagi-lagi balik lagi, kalau punya mimpi ya harus usaha, jangan cuma mimpi doang. You go outside, keluar ngapain ya, mandi, kerjain semuanya, jangan mimpi terus balik lagi tidur. Salah. Nah, Bang Herbut, luar biasa bahwa tadi titik baliknya ya, kalau kita lihat bagaimana Bang Herbut mulai dari awal adalah bagaimana dengan segala keterbatasan, kalau yakin punya passion, ada jalan, dijalanin dulu aja. Nanti the rest kita nggak tahu ya gimana-gimananya, tapi yang penting kita tadi tetap usaha walaupun dengan segala keterbatasan. Nah, balik lagi masih soal Bang Herbut secara personal, Bengkulu nih, yang Bang Herbut ceritain tadi. Ya. Aku pernah tuh ke rumahnya Bung Karno. Wah, keren, iya, keren. yang ada mesin jahitnya ya, Bu Fatmawati juga Iya. di situ segala macam. Sempet saya berapa kali, ada 2 rumah kalau nggak salah ya. Ya, satu rumah Bu Fatmawati itu yang satu. ada mesin jahit. Iya. Lalu rumah pengasingan Bung Karno. Yang ada sumurnya Iya, ya. yang ada Oke, sumur. itu memang Bengkulu luar biasa. Satu lagi yang aku suka dari Bengkulu, pempeknya juga. Karena tetangga sama Palembang, Iya, Bengkulu iya. banyak pempek. Iya, iya. Karena papaku Palembang, Oke. Bang Herbut. Jadi Iya. kita tetanggaan sebenarnya. Nah, kalau bicara Bengkulu, Bang Herbut, apa yang Bang Herbut sangat rasakan yang mungkin spesial dari Bengkulu? Yang mungkin saat ini kan udah di Jakarta, apa yang dirindukan dari kota kelahiran? Oke. Oh, Gue udah ninggalin Bengkulu itu sejak tahun 2000. oke. Ya 2000, awal 2001. Lumayan loh, Bang. Berarti 20 tahun dong. Benar. Aha. Ya kan? 20 tahun, jalan 21 tahun. Dan saya merasa bahwa Bengkulu itu ya bukan hanya tempat kelahiran, tapi adalah satu tempat yang membentuk Herbut muda. Oke. Ya kan? Dan sampai hari ini saya masih terus mencintai, dan bukan hanya slogan. Aha. Saya bikin yayasan loh Di sana? Ya, Oh, oke. saya bikin sekolah. Aha. Ya mungkin kalau anak muda sekarang milenial nih, zilenial bilangnya ya, saya berupaya mencoba menjadi seorang social planner. Oke. Saya bikin sekolah, Sekolah di sana. ya namanya sekolah Fatma Kenanga Islamic Character School ya. Oke. Fatma itu nama ibu saya. Oh. Nama ibu saya itu sama dengan nama ibu Fatmawati. Iya, aku juga tadi pikir Fatmawati. Iya, Oke. Fatmawati. Kenanga itu adalah jalan, satu jalan di oke. tempat saya lahir. Ya. Sekarang sudah ada SMP. Awalnya itu TK. Saya waktu bikin TK 2012, saya masih ambil studi doktor di UGM, Oke. di Gajah Mada. Mau jadi dokter, Mas Junul sama Lukman, itu diledekin sama teman-teman. Bikin TK. Bikin TK, lu mau dokter bikin TK? Iya. Gue mikir, emang salah? Iya, kenapa enggak? Terus gue jawab, ya mudah-mudahan suatu saat bisa jadi SD. Iya, iya. Nanti mungkin meningkat lagi SMP. Gue bilang, memulai itu dari nol. Kalau berhitung dari 1.
Jadi itu prinsip hidup saya, memulai sesuatu tuh dari nol. Oke. Nah, setelah berjalan 10 tahun, sekarang sudah ada SMP. Wow. Dan itu saya membuka lapangan kerja. Dari 3 orang awalnya waktu itu TK, sekarang tim saya, guru-guru dan staf itu sekitar 70 orang. Oke, luar biasa. Jadi itu salah satu wujud cinta Bang Herbut ya terhadap. Saya merasa bahwa Itu luar biasa loh itu kontribusinya. Harus dan itu harus kita berikan karena hidup menurut saya harus bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan pilihan saya ke politik juga sama. Ketika saya menyatakan diri bahwa saya harus bergabung dengan partai politik, itu adalah saya memiliki mimpi gitu ya, bahwa saya harus mendedikasikan, harus mewakafkan hidup saya untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau cuma ngajar, saya jadi dosen sejak 20 tahun lebih ya. Di Bengkulu kan saya sudah jadi dosen walaupun jadi jurnalis. Kemudian saya di Bogor, lalu kemudian di Jakarta itu jadi dosen. Dan saya merasa bahwa jadi dosen saja itu belum cukup gitu untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Abang, kalau kita ngomongin politik nih, Abang kan lulusan doktoral ya. Nah, Bang Herbut sibuk mengajar dan jadi pengamat politik. Apa sih yang paling Abang nikmati sebagai peneliti komunikasi politik? Jadi gini, Lukman, saya bisa kenal sama Mas Junone gara-gara di TV. Jadi paling asik. Bener. Jadi paling asik ya buat kita ya, bahwa ketika apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi pokok-pokok pikiran kita itu bisa kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Kan jadi pengamat politik tuh begitu. Pernyataan kita dikutip oleh media, lalu kemudian disiarkan oleh radio, oleh TV, dan dimanfaatkan, didengar, bahkan dirujuk oleh banyak orang. Jadi saya betul-betul menikmati profesi itu gitu ya. Tapi kalau disuruh milih nih Bang Herbut, ada akademisi, pengamat politik ya, mana yang paling suka? Ada nggak bisa milih sebenarnya, karena kan banyak orang kalau multi roles gitu disuruh milih, aduh susah deh, dua-duanya suka bisa gitu. Ya begini nih, jadi Mas Juno suka begini, memberikan pilihan sulit. Gimana dong? Jadi pengamat politik itu kita dirujuk banyak media memang ya. Jadi tidak ada skat dimanapun ya, ketika apa yang kita sampaikan itu kepentingan adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas, maka banyak media yang mengutip. Nah, ketika kita masuk ke politik tentu ya sudah banyak kepentingan-kepentingan. Itu kodratnya politik kan seperti itu gitu ya. Media pun melihat gitu ya. Karena media pun punya kepentingan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dibandingkan begitu ya saya merasa bersyukur gitu. Saya nggak bisa menjawab ini harus seperti ini, tapi saya merasa bersyukur saya menjadi politisi pun hari ini, pikiran-pikiran saya, apa yang kemudian jadi ide-ide saya untuk kemaslahatan bangsa dan negara itu masih dikutip oleh media. Begitu. Karena kalau aku lihat dari dua hal tadi, akademisi dan politisi, dua-duanya sama kok. Bagaimana kita punya kontribusi ya, Bang Herbut ya. Mungkin kalau akademisi kontribusinya lingkupnya tadi pendidikan segala macam, kalau politik lebih luas lagi dan bisa menjangkau banyak orang. Jadi apa yang Bang Herbut lakukan, menurut aku dua-duanya punya korelasi dan bagus sih untuk bagaimana anak-anak muda ya mengambil perannya di dunia politik dan panggung demokrasi. Nah, Bang Herbut, bicara tema kita hari ini ya, ini bicara milenial. Banyak yang bilang Bang Herbut bahwa milenial ya, zilenial itu apatis, politis ya. Bagaimana mereka kadang nggak mau tahu soal politik. Dan ini juga kita lihat bagaimana di pemilu yang belakangan ya, itu mereka jadi komoditas. Tapi tadi tidak mengambil peran seperti itu. Bagaimana Bang Herbut melihat bahwa ketertarikan millennials dan zillennials ini di politik saat ini di Indonesia? Apakah memang seapatis itu? Ya, saya justru melihatnya ada aspek positif ya. Dengan ruang media sosial yang luar biasa, orang itu bisa mengekspresikan, termasuk juga milenial dan zilenial, mengekspresikan apa yang dipikirkan. Dan itu tidak pernah bisa kita dapatkan sebelumnya. Artinya apa? Ya,
ketika pokok-pokok pikiran dari milenial itu disampaikan ke publik, itu adalah ruang orang bebas menyatakan pendapat. Ya jangan dipikir bahwa itu belum masuk pada politik. Memang kalau kita bicara politik lebih jauh, kita bicara tentang politik praktis misalnya. Nah, tadi saya menarik nih yang disampaikan oleh Mas Juno di awal, bahwa bangsa ini itu diperjuangkan oleh anak-anak muda. Zaman dulu memang istilahnya bukan milenial dan zilenial. Ya, kita bisa lihat dari sejarah. Misalnya 1908. Ya, apa itu? 1908. Belum lahir. Nah, ya memang belum lahir. Apa tuh? Sumpah Pemuda. 1928. Kebangkitan Nasional. Kemudian Sumpah Pemuda. Ya kan? 1945. 1945. Bung Soekarno muda, Bung Hatta muda. Itu kaum muda semua. Muda. Ya. Coba nanti Lukman cari berapa umurnya Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi. Gitu ya. Lalu kemudian tahun 1966 ketika terjadi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, itu juga pemuda isinya siapa? Mahasiswa dan pelajar. 98 dari Orde Baru ke Reformasi. Lagi-lagi artinya apa? Sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi pada bangsa ini itu diawali, disuarakan oleh milenial dan zilenial. Kaum muda. Jadi nggak boleh tuh apatis, alergi aja nggak boleh. Ya, artinya politik itu menentukan masa depan. Jadi kita harus care dengan politik. Bahkan ya, kalau ada kesempatan gitu, kita boleh masuk. Kenapa? Karena kita bisa memperjuangkan orang banyak. Kita bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini Perindo bicaranya kan, ya, bicara tentang kesejahteraan rakyat. Ini yang penting menurut saya. Karena kalau kita lihat situasi sekarang, milenial ini saat ini tidak begitu mereka antipati dengan politik. Ya, kita bisa lihat di beberapa partai, bahkan di Partai Perindo pun itu sudah mulai banyak tuh bermunculan politisi-politisi muda gitu ya. Nah, harapannya ke depan ya, karena memang kita bonus demografi, bukan hanya dilihat dari aspek jumlah pemilih pemula dan pemilih muda yang besar ya. Betul. Tapi juga partisipasi politiknya. Partisipasi politik kan bukan hanya ketika memberikan hak suara. Tapi ketika diskusi-diskusi politik, ruang-ruang medsos kita. Misalnya ini sebagai seorang TikTokers yang punya followers luar biasa, 4,2 juta. 4,2 juta. Coba kalau kita satu kali campaign saja. Campaignnya apa misalnya? Kita sampaikan kepada milenial dan zilenial. Yuk datang ke TPS. Ini misalnya pada hari-hari penyoblosan. Gunakan hak suara Anda, tentukan pilihan terbaik. Tentu kan nanti kan itu kan positif. Follower kita kan akan tergerak gitu. Kenapa? Kita punya banyak pengikut dengan campaign kita itu, ya tentu orang akan berpartisipasi ke arah yang positif di bidang politik. Itu salah satu contoh. Jadi sekarang milenial zilenial harus berpolitik. Harus berpolitik. That's what I told you kan berkali-kali. Coba sekali-sekali nge-tweet atau nge-post something yang nggak usah berat-berat ya. Misalnya mengkritisi, kok migor mahal ya, kita negara penghasil sawit terbesar gitu kan. Tuh teman-teman kita yang followers, oh iya ya, akan ada diskusi man gitu di kolomnya kamu, dan itu juga bagus untuk kamu. Karena Lukman ternyata nggak cuma soal bicara tadi konten yang makanan atau apa hiburan, ada punya sisi kepedulian terhadap sesama ya Bang Herbut ya. Itu yang paling gampang ketika kita sebagai anak muda turut ambil bagaimana dengan tadi apa yang terjadi di negara ini man gitu. Dan Bang Herbut tadi setuju bahwa kenapa enggak ya Bang untuk hal-hal seperti kita nge-tweet, kasih diskusi di ruang publik ya. Biar anak-anak muda bisa tadi punya rasa keterlibatan dalam panggung demokrasi. Nah, Bang Herbut, kalau bicara partisipasi, ini kan yang selalu kita soroti, bagaimana anak muda harusnya tadi nggak cuma ada ya sebagai komoditas ketika jelang pemilu, tapi juga mereka dilibatkan di tadi ruang publik, diskusi. Nah, ini bagaimana parpol mengakomodir ini? Perindo sendiri
Aku sih tahu ya ada banyak konvensi rakyat salah satunya. Kalau dari Bang Herbut, apa yang harusnya parpol bisa lakukan untuk mengakomodir tadi keinginan dari anak-anak milenial dan zilenial? Salah satu tugas utama dari partai politik adalah edukasi politik, ya pendidikan politik. Podcast kita hari ini, Mas Juno, Absolutely. Lukman, ini pendidikan politik. Pastinya. Gitu. Bagaimana kita memberikan stimuli pada milenial dan zilenial bahwa politik itu penting. Saya mau negasin aja nih, ya. Minyak goreng, menyelesaikannya apa? Politik. Ya. Iya, pemerintah dan DPR harus turun tangan. Apalagi kelangkaan bahan bakar misalnya, politik. Biaya sekolah mahal, bagaimana menyelesaikannya? Politik. Ya. Jadi seluruh sisi kehidupan kita itu erat kaitannya dengan politik. Ya. Barang nggak ada di pasaran, coba. Siapa yang ngurusin? Pemerintah. Pemerintah dipilih oleh siapa? Melalui proses politik. Jadi semua sisi kehidupan kita itu nggak lepas dari politik. Nah, maka ya menyangkut tentang tugas utama dari apa yang dilakukan oleh Perindo. Hari ini Perindo membuka ruang yang luas, gitu ya, ke konvensi rakyat. Kita mengundang seluruh anak bangsa, ya, yang ada di seluruh Indonesia untuk yuk ikut daftar yang ingin jadi caleg dari tiga tingkatan, kabupaten kota, lalu kemudian provinsi dan juga DPR RI. Harus ikut dong, ya kan? Kalau selama ini mungkin nggak punya akses. Ya kan, nggak punya, gimana sih gue mau nyalek kok kayaknya susah banget, kita informasi aja nggak ada nih Mas Juno. Benar. Sekarang dibuka ruangnya dan menggunakan IT, tinggal klik bisa isi aplikasi di situ, tentuin sendiri mau dapil apa, mau DPRD kabupaten kah, DPRD kota kah, lalu apakah provinsi atau DPR pusat RI. Kita pilih. Jadi Partai Perindo sadar betul bahwa hari ini information technology itu begitu berkembang di era digitalisasi, maka kita harus membuka ruang. Dan demokrasi kita juga sehat. Kan esensi dan demokrasi itu adalah keterbukaan. Nah, inklusivitas. Pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan kepada milenial, yuk gabung Partai Perindo. Yuk, nggak usah ya punya follower 4,2 juta itu saya kebayang tuh kalau nyalek dari Perindo luar biasa kan, ya, belum lagi yang lain-lain. Benar punya potensi ya Bang ya. Nah, bahwa tadi Bang kita lihat bagaimana sebenarnya partai politik memang sudah tugasnya ya untuk bagaimana mereka mengakomodir tadi milenial tidak hanya sebagai komoditas tapi juga ikut berpartisipasi, dan Partai Perindo sudah melakukan itu dengan terobosan yang menurut saya luar biasa sih. Kita bicara e-demokrasi ya, konvensi rakyat ini sangat baru dan sangat fresh kalau kita lihat, belum ada yang lain seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa kita memang Partai Perindo sangat aware dengan yang namanya perkembangan teknologi, digitalisasi, dan apa yang milenial dan zilenial inginkan sebenarnya. Nah, menarik nih Bang Herbut. Juno punya data bahwa generasi Z ya, itu untuk nanti pemilu di tahun 2024 itu mereka ada sekitar suaranya 27,94% Lukman, atau sekitar 74,93 juta jiwa. Itu yang Z ya potensinya ya. Terus kalau yang milenial Bang Herbut ini di 69,38 juta orang, jadi 25,8%. Ngebayang nggak, 69 tambah 74 juta ya, itu anak muda semua. Nah, kalau dari kacamata Bang Herbut ya, bagaimana sebenarnya partai politik bisa merebut hati mereka ini? Anak-anak yang luar biasa dengan kemampuan yang beragam ya, tingkat intelektual yang tinggi, terbuka terhadap perubahan. Menurut Bang Herbut, bagaimana parpol bisa tadi menggait hati mereka? Apa yang harus dilakukan? Iya. Kunci kita untuk bisa menarik hati orang itu bagaimana kemudian kita harus ambil bagian dan terlibat dalam keseharian mereka. Zilenial, milenial. Kita tahu ya, mereka punya komunitas, ya kan? Dan hari ini kita harus masuk pada itu. Karena cara-cara top down itu sudah nggak bisa lagi. Kita berdiri seperti Menara Gading mengatakan pilihlah
kami, pilihlah partai kami ya. dengan milenial dan zilenial. Hmm. Tidak, tapi kita harus terlibat aktif Hmm. di dalam activity mereka. Benar. Nah, sehingga apa? Dengan itu secara psikologi mereka akan melihat bahwa partai politik itu ternyata peduli ya Ya, dengan kita ya, gitu. aha. Jadi sentuhan-sentuhan psikologis seperti itu yang harus dilakukan. Saya tidak bicara lebih jauh lagi, nanti arahnya ke pemenangan Strategi ya. partai Perindo dong. itu penting ya, bagaimana parpol harus tadi mengadjust tadi, tidak dengan gaya pilihlah ini Iya. gitu ya Bang ya, karena itu old school sekali. Sudah lewat. Tapi kan pasti ada nih kayak kesalahan yang biasanya dilakukan dari partai politik itu apa aja sih untuk menggait? Suara Iya. milenial Bang. Jadi hal yang Hmm. penting harus diingat bahwa walaupun partai besar sekalipun, Mm-mm. di depan milenial dan zilenial tidak boleh merasa besar. Ya, Kenapa Bang Herbut? iya, karena ya itu tadi, kalau pola-pola itu tetap dilakukan, ya udah mental duluan nih. Ya, benar, Iya kan? benar. Udah Setuju mental aku. duluan. Karena mereka terus terang milenial dan zilenial tuh asik dengan dunianya. Ya. Mhm. Ya, mereka betul-betul menikmati apa yang ada hari ini. Mhm. Gitu kan? Mhm. Ya kan? Nah, tentu partai harus tahu dong. Mhm. Dan Perindo melakukan itu. Oke. Ya kan? Kita melakukan tahapan-tahapan untuk itu, mencoba menyelami lebih jauh. Mhm. Makanya kita katakan bahwa Perindo adalah partai masa depan. Mhm. Ya, yuk bersama-sama dengan milenial, dan milenial zilenial adalah pemimpin masa depan. Oke. Ya, kalau kita satu visi, satu pandangan, Hmm. ya, satu misi, ya, kita satu tujuan, ya tentu tidak terlalu sulit itu mendapatkan chemistry itu. Benar. Perindo adalah partai hari ini dan masa Ya, depan, ya. milenial dan zilenial adalah pemimpin masa depan. Oh, oke. Setuju aku. Nah, Abang, ada pertanyaan nih, kayak mana daya tarik paling besar ketika Abang memutuskan bergabung dengan Partai Perindo? Apakah ke visi partainya, atau ketua umumnya, atau orang-orangnya? Iya. Kenapa dulu gabung sama Perindo Bang? Dua hal. Oke. Ya, tuh? pertama, Perindo dikenal partai yang bersih, ya, punya visi jelas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Heeh. Perindo untuk Indonesia sejahtera, Oke. satu hal buat saya, Mhm. itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan, apa yang ingin saya perjuangkan. Yang Ya. kedua, ya tentu sosok ketua umum. Ya, Oke. Hmm. beliau adalah pejuang. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Haritanu? Iya. Ya, beliau juga memulai membangun MNC Group juga dari nol, ya. Oke. Hmm. Ya, tentu beliau memiliki kelebihan-kelebihan. Mhm. Ya, saya melihat bahwa kombinasi ini apabila digandeng dengan tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas, tokoh-tokoh yang memang memiliki kepakaran Hmm. di bidang masing-masing, Mhm. Perindo bisa kuat dan Oke. menjadi partai besar di kemudian hari. Oke. Bicara soal Pak Haritanu ya, Pak HT. Dari tadi kalau Bang Herbut sebutkan bahwa salah satu yang membuat akhirnya memutuskan untuk Perindo karena tadi visi misi yang bagus, partai yang bersih, dan juga sosok ketua umum. Secara personal, Pak HT di mata Bang Herbut seperti apa? Berapa kata nih? Nih, silakan. Beliau luar biasa, Oke. memanage banyak hal, Mhm. dan itu berjalan dengan baik, Mhm. Hmm. bahkan sangat baik. Mhm. Kita bisa lihat dari korporasi beliau, dan Ya. orang yang sesibuk itu Mhm. bisa juga memanage partai, Oke. masih memberikan kontribusi, Mhm. dan beliau bukan tipologi orang yang berada pada titik aman. Ya, mungkin kalau dari sisi pribadi dan keluarga, Ya. bagi beliau sudah selesai. Mhm. Artinya ya sudah sangat nyaman. Ya. Apalagi yang mau dikejar. Mhm. Tapi sebagai putra bangsa, Mhm. ya beliau memberikan tanggung jawab, beliau mendirikan partai Mhm. dan mengajak kita semua untuk bergabung. Mhm. Dan menurut saya luar biasa. Oke. Tidak banyak pengusaha sukses Mhm. yang mau mendedikasikan hidupnya Oke. di bidang politik. Mhm. Ya, mulai dari nol loh partai itu. Baik. Yang mungkin ya bisa dihitung dengan jari yang seperti itu. Kebanyakan kan memang entrepreneur
tapi gabung dengan partai yang sudah jadi. Dan ini membangun dari nol. Bisa bayangkan, tidak mudah loh membangun partai politik. Berarti kalau aku bisa sum up ya tadi yang Bang Herbut sebutkan soal Pak Hatta, bahwa leadership beliau luar biasa ya. Bagaimana tadi berdiri di banyak kaki ya, dalam artian ada bisnis, parpol, keluarga, tapi semuanya jalan. Dan itu hanya orang-orang terpilih. Ya, exactly. Aku sadar bahwa ketika kita ngelakuin banyak hal ya man, nggak usah tadi 3 besar itu aja. Maksudnya bukan ruang lingkup yang itu. Ngerjain banyak hal deh sehari, ngetik, ngurusin ini apa, pasti you know right? Pusing karena nggak semua orang punya kemampuan untuk multitasking ya. Dan itu leadership juga penting sih. Kalau kita ngeliat bagaimana anak muda harusnya mereka kadang gini, mimpin diri sendiri aja susah men. Gimana mau mimpin orang gitu kan. Nah, itu PR untuk kita semua man. Bagaimana kita ngerti diri kita ya, jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Bang Herbut, kalau untuk tadi ya, kita udah bicara Partai Perindo, kita bicara bagaimana demokrasi dan milenial. Kalau dari Bang Herbut, insight apa yang Bang Herbut ingin sampaikan untuk teman-teman yang sedang nonton sekarang ya, yang pastinya mereka adalah teman-teman yang sangat concern dengan dunia perkembangan dunia di tanah air dan juga demokrasi milenial dan Gen Z yang peduli dengan nasib dan bangsa. Apa yang Bang Herbut ingin sampaikan kepada viewers kita hari ini? Saya ingin sampaikan bahwa bangsa ini harus besar. Dan untuk menjadi bangsa besar itu memerlukan orang-orang besar. Dan itu harus disiapkan. Para milenial dan zilenial itu adalah generasi harapan masa depan. Dan mereka harus peduli pada masyarakat, peduli pada politik, lalu peduli untuk membangun bangsa ini lebih besar ke depan. Ya kita lihat ya, kita harus mengisi kemerdekaan itu, membuat Indonesia ini lebih besar. Ayo turun ke politik, karena politik itu bicara soal masa depan. Jadi jangan alergi, apalagi antipati terhadap politik. Ya, jangan hanya sekedar membelikan hak pilih, tapi juga Anda harus orang yang dipilih. Karena untuk membuat perubahan kita harus berada di dalam. Ya, nggak mungkin kita bisa membuat suatu perubahan kalau kita berada di luar. Maka beranikan diri, masuk ke dalam, buat perubahan Indonesia lebih baik. Nice. Benar, bahwa tadi sikap apatis, apolitis yang banyak kadang anak-anak muda. Karena gambaran di luar ya man, kalau bicara politik ya tadi korupsi, hal-hal ya tadi negatif ya semua ada negatif positifnya. Tapi yang jangan kita lihat yang itunya, positifnya tadi bagaimana bangsa ini memerlukan kemampuan kita, tenaga kita untuk menuju bangsa yang lebih besar. Apalagi kita 2045 ya, bonus demografi ya. Itu 100 tahun Indonesia, anak mudanya luar biasa. Di situ insya Allah cita-cita kita jadi bangsa yang lebih besar, lebih baik lagi dari sekarang. Bang Herbut, dan berkaitan dengan Partai Perindo nih Bang Herbut ya, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan di kabupaten kota, provinsi, dan juga DPR RI. Dan untuk mendaftar, caranya gampang banget Lukman dan teman-teman. Ini cuman ke konvensirakyat.com. That's all ya. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo juga caranya gampang sekali, tinggal ke website ya partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Terima kasih banyak buat Bang Herbut atas pemikiran dan sharing Bang Herbut, barusan sangat menginspirasi. Semoga apa yang barusan kita obrolin bisa mencerahkan kita semua. Oke, Bang Herbut, lagi-lagi terima kasih. Semoga tadi pemikirannya kita ngelihat Bang Herbut hari ini bagaimana perjuangannya dari awal sampai sekarang, bukan hanya Bang Herbut yang biasa ngobrolin politik di TV. Semoga hal-hal yang tadi menginspirasi bisa diserap anak-anak muda bahwa punya mimpi itu harus
Karena kalau Benar. hidup nggak ada mimpi tuh hambar, dan kalian punya tenaga yang luar biasa, punya kemampuan dan fasilitas yang luar biasa untuk saat ini. Jadi kenapa nggak kita bikin perubahan? Sehat-sehat buat Bang Herbut dan Amin, juga amin. sukses untuk Partai Perindo. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah nonton. Tentunya Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra. Aku Lukman Nurjah. Salam aksi nyata dari Dari kamu kamu untuk untuk Indonesia. Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menang, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh